Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan share mengenai tanda-tanda kehamilan apa sih yang aku rasain dan kenapa aku bisa tahu kalau aku hamil sebelum aku melakukan tes pack keesokan harinya. Alhamdulillah saat video ini dibuat, kehamilan aku udah masuk ke 20 minggu dan babynya sehat gitu. Itu aku bersyukur banget. Dan video ini merupakan video pertama dari rangkaian update kehamilan yang akan aku lakuin setiap minggunya. Jadi stay tune terus ya. Yang pertama aku mau cerita dulu. Jadi semuanya itu berawal dari bulan September, dimana siklus aku tumben banget 27 hari. Aku nggak pernah punya siklus 27 hari. Biasanya tuh di 29, 32, 35, 37, 39 gitu, yang ngacak banget, lama banget. Kemudian pada tanggal 8 Oktober itu aku haid cuma 7 hari. Biasanya tuh bisa 10 hari, 11 hari haidnya. Dan selama satu siklus di bulan Oktober, aku ngerasa gejala-gejala ovulasi seperti kram ovulasi di bagian perut bawah sebelah kanan, dan juga keluar cairan stretchy yang putih telur seperti tanda-tanda masa subur yang udah aku jelasin di video sebelum ini ya. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Jadi pada waktu aku melakukan USG di minggu ke-6, ternyata ukuran kantong janinnya itu masih di usia 5 minggu. Itu wajar sih untuk kita yang punya haid yang nggak teratur, jadi kita nggak tahu kapan kita ovulasi. Jadi karena usia kehamilannya menurut USG di dokter mundur seminggu, mulai di video ini aku menyesuaikan sesuai usia kehamilan USG itu ya. Duh, ini lagi cari posisi yang PW banget ya soalnya. Terus tanda-tanda kehamilan apa yang aku rasain? Yang pertama adalah aku agak lebih sedikit emosi. Jadi aku ini orangnya tuh nyantai banget, jarang banget marah-marah, emosi, pokoknya positive thinking. Nah, pada suatu hari aku lagi nyetir dalam perjalanan ke rumah gitu, aku nelpon suami supaya pas waktu udah nyampe sana tuh minta tolong pagernya tuh udah dibukain biar gampang. Nah, dia itu nggak ngangkat teleponnya. Biasanya aku tuh nyantai aja nyikapinnya, positive thinking, paling lagi di mana, jadi lama ngangkat teleponnya. Tapi pas waktu aku udah nyampe ke rumah, entah kenapa aku kayak punya suatu keinginan buat mengkonfrontasi dia. Kenapa sih bang lama banget sih ngangkat teleponnya, bla 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 bla. Padahal tahu nggak sih kenapa? Itu karena pulsa aku habis pas waktu masih di jalan. Jadi bukan salah dia sebenarnya, tapi salah aku, tapi aku diem aja. Maaf ya sayang. Itu aneh banget sih, aku nggak pernah sama sekali yang kayak ngambek konfrontasi suami dan untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Yang kedua adalah entah kenapa jadi agak lebih cengeng. Jadi waktu itu aku lagi nonton MasterChef sama suami, dan salah satu pesertanya tuh lagi bikin soto. Tiba-tiba aku tuh nangis karena biasanya setiap lebaran aku selalu bikinin soto Banjar buat almarhum papa aku. Itu satu. Terus yang kedua, di jalan tol pas waktu aku lagi nyetir, tiba-tiba ada mobil TAF merah nyalip mobil aku. Jadi dulu tuh aku punya mobil TAF merah, mobil kesayangan aku banget, yang aku pertama kali nyetir pakai mobil itu ke kantor. Itu TAF merah tahun 80-an ya, itu pokoknya kesayangan aku banget. Dan udah dijual TAF-nya karena memang biaya maintenance-nya juga lumayan, dan waktu itu kita juga sekeluarga itu emang butuh uang untuk suatu keperluan. Jadi pas waktu ngelihat mobil TAF itu tuh aku nangis gitu lagi nyetir di jalan tol. Bener-bener karena aku kangen banget sama itu mobil. Jadi, pokoknya itu aneh banget sih, aku nggak pernah merasa seemosional itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi pada dari tanggal 25 hingga, pokoknya nanti aku sediain kalender dari Ovia aku. Pokoknya dari tanggal 25 hingga tanggal berapa, aku ngerasa dalam seminggu itu, enggak, dalam 2 minggu perut aku tuh kram-kram. Biasanya kalau aku mau haid, keramnya tuh cuma 1 kali di hari pertama haid, udah itu aja. Tapi ini tuh kram-kramnya kayak kram-kram lembut gitu loh, yang bukan kram yang intens kayak kram haid. Dan itu tuh berlangsung selama seminggu lebih setelah kram di perut sebelah kanan aku. Jadi kayak cik-cik aneh aja sih. Aku udah mulai pikir kok kram-kramnya kayak aneh ya. Jadi itu udah clue pertama yang aku udah mulai curiga kalau kira-kira ada yang aneh nih di siklus ini. Terus yang paling bikin aku mulai curiga, badan aku tuh gampang banget capek. Biasanya kan aku setiap pagi jalan kaki 45 menit tuh jalan cepet selama 45 menit. Intinya bisa sampai 3 km lebih setiap kali aku jalan kaki. Tapi selama seminggu lebih itu sebelum aku tes kalau aku positif hamil,
aku cuma sanggup sampai 25 menit aja, setelahnya tuh udah capek banget, ngos-ngosan banget. Jadi pas waktu tanggal 13 November aku udah mulai curiga banget sih, jangan-jangan aku hamil. Jadinya tanggal 13 itu aku langsung beli test pack pakai GoSense Same Day biar besok paginya aku langsung test pack. Dan tanggal 14 November itu pagi-pagi aku ngetes dan alhamdulillah garisnya langsung 2 tebal. Itu aku seneng banget ngelihat itu, jadi aduh senengnya itu langsung sujud syukur, nggak nyangka gitu loh. Aku nggak nyangka banget hasil dari diet Promil, nggak sampai 3 bulan ya, alhamdulillah aku berhasil hamil. Masuk ke minggu kelima kehamilan itu langsung mabok berat. Jadi di 2 kehamilan aku yang sebelumnya, aku tuh kayak hamil kebo, nggak pernah kayak ngerasa mual-mual atau apa. Ini di minggu kelima aja aku udah mulai kelingan, udah mulai enek-enek, tapi ya nggak ekstrim gitu ya, enaknya kayak biasa masih kayak gitu, masih enak banget, dan mulai nggak nafsu makan. Pas waktu di awal-awal minggu kelima ini aku masih coba untuk tetap makan sehat gitu ya, makan sayur, makan nasi merah, tapi itu lama-lama rasanya bikin enek, tapi tetap aku paksain. Terus badan aku juga rasanya tuh gampang capek banget. Dalam 1 hari tuh aku bisa tidur siang 2 kali. Jadi aku tuh bisa tidur tuh jam 10 pagi sama jam 2 siang. Saking entah kenapa ya, itu aku ngantuk berat. Di 2 kehamilan aku yang lalu nggak pernah kayak gitu. Jadi baru kehamilan ini yang seperti itu. Kemudian bagian bawah payudara aku itu gatel banget ya, bener-bener gatel, padahal udah mandi, kalau misalnya keringetan juga langsung dilap biar nggak lembab segala macam, tapi tetap aja gatelnya tuh nggak santai banget. Akhirnya aku beli kayak bedak anti gatel yang agak-agak dingin, kalau misalnya dipakai itu enak banget sih, emang soothing banget, tapi tetap dalam seminggu itu pasti gatel. Baru stop gatelnya itu kira-kira di minggu ke-7 deh. Kemudian perut kembung banget, jadi sering buang angin, lebih sering juga buang air kecil. Padahal memang setiap hari aku minum air putih tuh banyak banget, tapi nggak sesering ini juga. Aku ke kamar mandi buat buang air kecil. Terus pernah satu malam pas waktu aku lagi tidur, aku kebangun karena perut aku tuh kramnya bener-bener lumayan ya, kayak rahim tuh geter. Tapi karena aku udah berpengalaman di 2 kehamilan aku yang sebelumnya, aku mulai mikirnya tuh mulai positive thinking aja. Aku mikir, ya Allah, kalau misalnya memang udah rezeki, insya Allah nggak apa-apa nih anaknya. Ya udah, terus aku lanjut tidur aja, udah biarin, dipasrahin aja sama Allah. Terus kayaknya sih hasil dari kram yang kemarin malam itu, besoknya langsung ada keluar flek. Jadi fleknya itu bentuknya coklat agak keping-pingan. Terus aku lihat ya, ini jenis flek yang kayak apa sih? Terus aku Google, ternyata di Google itu untuk flek yang warnanya sama yang aku keluar hari Rebo pagi ini, ternyata itu adalah hasil dari penempelan janin di dalam rahim. Makanya pas waktu aku ngelihat flek itu, aku bukannya takut atau apa, tapi aku seneng gitu karena matching banget warnanya sama yang di internet yang hasil penempelan janin, bener-bener sama. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini dan keluar flek yang warnanya sama kayak gini di usia kehamilan 4 minggu atau 5 minggu, itu jangan langsung panik, jangan langsung ketakutan atau apa. Insya Allah itu masih wajar ya. Memang flek-flek yang keluar di awal-awal kehamilan itu biasanya hasil penempelan janin di dalam rahim atau darah lama yang lagi dikeluarin sama rahim untuk bersih-bersih gitu buat calon bayinya. Di kehamilan kali ini jujur aja aku sama suami tuh nggak punya ekspektasi lebih, karena kita punya pengalaman 2 kegagalan sebelumnya. Jadinya aku sama suami bener-bener pasrahin diri ke Allah banget. Tapi tetap aja itu ada rasa takut. Aku bener-bener susah banget loh untuk bisa positive thinking selama minggu ke-5, 6, 7, 8, 9, bahkan sampai hari ini. Tapi lama-lama setiap kali kita melakukan USG dan hasilnya bagus gitu, itu mulai lama-lama meredakan semua kekhawatiran, kegelisahan aku. Intinya semuanya itu sebenarnya mindset ya teman-teman semuanya. Dan di kehamilan ini mindset dan psikologis aku itu diuji banget untuk bisa selalu positive thinking, pasrah, dan
tidak menyerah dengan ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran aku. Alhamdulillah sih sampai usia 20 minggu kehamilan ini babynya sehat, itu kita bersyukur banget setiap harinya. Dan alhamdulillah sih aku bersyukur banget sih bisa hamil sekarang ini, alami ya, benar-benar alami. Aku cuman, banyak sih yang bilang, Kak promil ke dokter ya, kayak gitu, berapa kali Kak ke dokter promilnya. Aku bisa bilang kalau terakhir aku ke dokter itu pas waktu ngecek kalau rahim aku udah bersih apa enggak di keguguran yang terakhir. Udah, itu aja. Aku enggak pergi ke dokter lagi, dan aku promilnya juga sendiri. Alhamdulillah bisa hamil alami. Makasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kalian. Seperti biasa, kalau mau sharing atau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar di bawah atau di DM Instagram aku. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Dah, assalamualaikum.